Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Nadia Ayu Anugraheni, Kadek Dwi Wahyu Atnyana, Diptanus Bangga Haikal Amahda, dan saya sendiri adalah Dena Ayu Steningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk sistem instrumentasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Roni Dwi Noriati MKes. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Fuzzy Inference System yang berasal dari PPT Universitas Indonesia dengan autornya adalah Samuel Wibisono. Mekanisme dari phase. Sebelumnya mekanisme dari phase kita lihat di sini terdapat input, proses phase itu sendiri lalu output. Di sini proses input atau CRISP ialah berasal dari pernyataan benar ataupun salah, yang biasa disebut dengan logika Boolean atau logika klasik. Pernyataan benar bernilai 1 dan pernyataan salah bernilai 0. Kemudian pada proses phase itu sendiri terdapat fasifikasi dan defasi. Fasifikasi terdiri dari 2 tahapan, yaitu rules dan agregasi, lalu defasi. Outputannya ialah berupa logika tegas atau CRISP. Apa itu fasifikasi dan defasi akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Dan itu selanjutnya ialah pokok bahasan mengenai metode Mamdani dan metode Sugeno. Apa itu metode Mamdani? Metode Mamdani biasa juga dikenal sebagai metode Max-Min, menggunakan min pada fungsi implikasi dan max pada komposisi antar fungsi implikasi, yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Langkah-langkah phase Mamdani terdapat 6 langkah. Yang pertama, menentukan variabel-variabel dan himpunan fuzzy. Yang kedua, melakukan fungsi keanggotaan. Yang ketiga, melakukan implementasi fungsi implikasi. Yang keempat, melakukan komposisi atau agregasi aturan. Yang kelima, melakukan proses penegasan atau defasi. Yang keenam ialah model inferensi. Fungsi implikasi itu sendiri ialah bentuk umum if x1 is a1 dikali x2 is a2 sampai dengan xn is a6 dan y is b. Dengan dot adalah operator misal OR atau AND. x1, x2 sampai xn adalah variabel-variabel input, sedangkan y adalah variabel output. A1, A2, AN. Kemudian B adalah himpunan-himpunan fuzzy. Terdapat 2 fungsi implikasi, yaitu minimum dan dot. Fungsi minimum ialah memotong output himpunan fuzzy. Maksudnya bagaimana? Di sini terdapat 3 grafik. Untuk grafik pertama ialah suatu permintaan naik. Jika permintaan naik N dengan menggunakan operator N, maka persediaannya ialah sedang. Ada panah hijau ini. Kemudian produksi barang normal. Maka didapatkan nilai implikasinya fungsi minimum, yaitu memotong output himpunan fuzzy. Kemudian selanjutnya ialah dot product. Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Di sini jika permintaan naik atau if permintaan naik, maka N persediaan sedang dan produksi barang normal. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, kalau dot product ini ialah bentuknya segitiga, sedangkan sebelumnya berbentuk trapesium. Selanjutnya metode komposisi, yaitu metode Max, metode aditif, dan metode probabilistic OR.
Metode max ialah solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Secara umum dapat dituliskan bahwa nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke N diperoleh dari nilai maksimum dari nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I dan nilai keanggotaan konsekuensi fuzzy aturan ke E, yaitu dinotasikan yaitu mu KF. Apabila digunakan fungsi implikasi min, maka metode komposisi ini sering disebut dengan nama max-min atau min-max atau Mamdani. Contohnya ialah sebagai berikut. Misalkan ada 3 aturan proposisi sebagai berikut. R1, if biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Lalu untuk R2, if biaya produksi standar, then produksi barang normal. Lalu untuk yang R3 ialah F biaya produksi tinggi, N permintaan turun, dan produksi barang berkurang. Dengan menggunakan metode implikasi tadi, maka di sini maka dapat dari pernyataan tadi dapat dipresentasikan dalam grafik seperti ini. Jika biaya produksi rendah, di sini biaya produksi rendah, maka N permintaan naik. Biaya produksi rendah tadi berupa ialah input dari fuzzy itu. Kemudian operasi fuzzy itu sendiri adalah N sama dengan min. Jadi jika biaya produksi rendah dan N permintaan naik, maka produksi barang akan bertambah. Maka aplikasi metode implikasinya ialah dicari nilai yang minimum dari proses fuzzy tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada garis panah hijau ini. Maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu yang kedua ialah jika biaya produksi standar. Pada kurva ini ialah berupa biaya produksi standar, yaitu berada pada titik putus-putus warna biru. Dan di sini tidak ada input. Maka then produksi barang akan normal. Sehingga didapatkan nilai minimumnya adalah sebagai berikut. Lalu yang kondisi ketiga ialah if biaya produksi tinggi, N permintaan akan turun, maka di sini terdapat produksi barang yang berkurang. Sehingga aplikasi metode ini komposisi max didapatkan seperti pada gambar hijau di bawah ini. Selanjutnya ialah metode aditif. Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded sum, yaitu penjumlahan terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan mu SF, yaitu nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I, didapat dari minimumnya 1, yaitu dari penjumlahan mu SFXI plus mu KFXI, di mana mu SFXI nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mu KFXI ialah nilai keanggotaan konsekuensi fuzzy aturan ke I. Selanjutnya ialah metode probabilistic OR atau PROBOR. Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan pada rumus berikut. Mu SFXI ialah
nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I. Diperoleh dari mu SFXI plus mu KFXI yang dikurangi dari perkalian mu SFXI dan mu KFXI. Jadi di sini terdapat dua tahapan, yaitu perkalian penambahan antara nilai keanggotaan solusi fuzzy dan nilai keanggotaan konsekuensi yang dikurangi dari nilai keanggotaan dikalikan dengan nilai keanggotaan konsekuensi. Penegasan atau difuzzy. Penegasan difuzzy ialah input dari proses defusifikasi, adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada dominan himpunan fuzzy. Jadi outputnya hanya nilai-nilai yang dominan pada himpunan tersebut. Nah, jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus diambil suatu nilai Kripke tertentu sebagai output. Berikut adalah grafik, yaitu terdapat beberapa metode, yaitu metode centroid, sektor, mom, sum, dan long. Apa itu? Metode centroid ialah solusi Kripke diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy C dengan rumus Z sama dengan penjumlahan dari Z1 dikalikan mu C ZI. Dengan I sama dengan 0 dibagi dengan penjumlahan mu C ZI dengan I sama dengan 0. Maka Z sama dengan integral dari Z mu C Z dz, yaitu antara R1 sampai Rn, dibagi mu C Z dz, yaitu di antara R1 sampai Rn. Kemudian metode bisektor. Solusi Kripke diperoleh dengan cara mengambil nilai pada dominan fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy, yaitu dengan rumus ZT SDH integral mu C ZDC dari R1 hingga P sama dengan integral dari mu C ZDC integral dari P hingga Rn. Kemudian selanjutnya ialah metode mean of maximum atau MOM. Solusi Kripke diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata dominan pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum, yaitu Z sama dengan min, nilai rata-rata ZI, di mana mu C ZI sama dengan maksimum mu C. Jadi mengambil nilai rata-rata dominan pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Selanjutnya ialah metode smallest of maximum. Solusi Kripke diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari dominan pada himpunan C yang memiliki keanggotaan maksimum, di mana Z sama dengan minimum absolute ZI, di mana mu C ZI sama dengan maksimum mu C. Lalu yang terakhir ialah metode largest of maximum. Solusi Kripke diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari dominan pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum, di mana Z maksimum adalah absolute ZI dengan mu C ZI sama dengan maksimum mu C.
Jadi penjelasan nomor 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang grafik yang ada di atas. Sebentar. Menjelaskan grafik yang ada berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Nah, ini yaitu tentang centroid, yaitu nilai fuzzy yang berada di tengah, sedangkan bisector adalah setengah dari centroid tadi. Lalu di sini ada mon, ada long, dan som. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai fuzzy logic. Nah, mungkin sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Deno, terkait beberapa jenis fungsi keanggotaan atau membership function dan bagaimana menentukan nilainya. Nilai dari membership function tersebut atau nilai dari masing-masing fungsi keanggotaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari fuzzy logic itu sendiri ke dalam dunia praktis. Nah, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, langsung saja. Jadi ada sebuah perusahaan atau suatu perusahaan soft drink itu akan memproduksi minuman jenis X. Nah, terdapat beberapa informasi sebelum melakukan produksi. Nah, pada 3 bulan terakhir, biaya produksi untuk minuman jenis tersebut rata-rata sekitar Rp500 per kemasan dan maksimum mencapai Rp1.000 per kemasan. Artinya, perusahaan tersebut 3 bulan terakhir range biaya produksi yaitu antara Rp500 sampai Rp1.000. Nah, ini kita bisa tandai sebagai salah satu variabel produksi dari permasalahan kita kali ini. Itu variabel pertama dari informasi pertama. Nah, kemudian informasi kedua, banyaknya permintaan per hari rata-rata mencapai 30.000 kemasan dan maksimum 60.000 kemasan. Nah, jadi range antara permintaan itu berada di antara 30.000 sampai 60.000. Nah, ini juga kita bisa jadikan variabel fuzzy, yaitu banyaknya permintaan. Itu dari informasi kedua. Nah, kemudian informasi ketiga, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 100.000 kemasan per hari. Nah, jadi ini kemampuan produksi dari perusahaannya hanya baru bisa memproduksi dalam sehari yaitu 100.000 kemasan. Nah, dengan banyaknya permintaan yaitu 30.000 sampai 60.000 per hari, itu merupakan masih dalam jangkauan kemampuan produksi perusahaan. Kemudian yang informasi ketiga ini kita bisa juga mendapatkan variabel fuzzy yang baru yaitu kemampuan produksi yang dimana nanti ini ditanyakan sebenarnya nanti. Ya, di slide berikutnya. Baik. Nah, kemudian perusahaan itu menggunakan 3 aturan fuzzy. Nah, aturan ini tuh bersifat bisa dirubah, tidak tidak mesti seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Nah, perusahaan soft drink ini menggunakan 3 aturan fuzzy, yaitu yang pertama, if biaya produksi rendah and permintaan naik, itu ini mirip seperti operator logika N. Maka produksi barang bertambah. Nah, jika singkatnya begini, jika biaya produksi itu rendah dan ternyata permintaan naik, maka perusahaan harus menambah produksi barangnya.
Kemudian aturan kedua, jika biaya produksi itu sesuai standar, maka produksi barangnya ya normal-normal saja. Nah, aturan ketiga, jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang mestinya berkurang karena jika permintaannya turun, tapi kita memproduksi barang sebanyak-banyaknya, maka kita akan mengalami rugi. Perusahaannya akan mengalami rugi. Nah, dari mana kita mengetahui apakah biaya produksi rendah, permintaan itu naik, kemudian harus produksi barangnya itu mesti bertambah, apakah biaya produksi standar, kemudian normal, kemudian biaya produksi bagaimana, seperti apa, kapan dinyatakan biaya produksi tinggi, permintaan turun, dan biaya produksi berkurang. Nah, ini yang menjadi tugas dari fuzzy logic itu sendiri dengan informasi di atas ini. Jadi fuzzy logic nanti yang mengklasifikasikan apakah biaya produksinya kategori rendah, permintaannya naik, atau biaya produksinya tinggi, turun, atau rendah, standar, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah minuman jenis X yang harus diproduksi jika biaya untuk memproduksi jenis minuman tersebut diperkirakan sejumlah Rp800 per kemasan dan permintaannya diperkirakan mencapai 25.000 kemasan per hari. Nah, kan simpelnya berapa sih minuman jenis X ini yang harus diproduksi kalau permintaannya itu kira-kira mencapai 25.000 kemasan per hari. Nah, kalau mudahnya kan kalau seandainya pasti permintaannya itu 25.000, ya produksi 25.000. Akan tetapi dalam hal ini kondisi pasar itu kan tidak bisa ditebak. Maka dari itu dalam contoh soal kali ini itu kata-katanya diperkirakan mencapai 25.000. Nah, sebagai perusahaan yang profesional tidak akan mungkin memproduksi dalam jumlah pas 25.000 karena di satu sisi dia akan, jika ada pembeli lebih itu, jika permintaannya bertambah itu, perusahaannya mengalami kerugian karena tidak mampu menyediakan permintaan itu tadi. Dan begitu pula sebaliknya, jika perusahaan itu memproduksi sebanyak-banyaknya, akan tetapi ternyata marketnya itu turun, perusahaan tersebut juga akan rugi. Nah, kurang lebihnya ini berapa gitu. Nah, ini kurang lebih menjadi tugas dari fuzzy logic. Mestinya kan seharusnya lebih sedikit dari 25.000. Tapi kan lebih-lebihnya itu berapa? Di exact value-nya itu berapa? Nah, maka dari itu kita menggunakan algoritma fuzzy gitu. Jadi tahap pertama adalah membuat himpunan dari fuzzy logic itu sendiri. Seperti yang telah kita dapatkan sebelumnya, ada 3 buah variabel fuzzy, yaitu yang pertama variabel produksi, yang terdiri atas 3 himpunan fuzzy, yaitu produksi rendah, standar, dan tinggi. Kemudian ada variabel kedua, yaitu permintaan barang. Ada 3 himpunan fuzzy juga, yaitu permintaan barang turun, biasa, dan naik. Kemudian ada variabel produksi barang, terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu produksi barang berkurang, normal, dan bertambah. Nah, kita akan satu persatu menghitung dari masing-masing variabel fuzzy ini. Nah, yang pertama variabel biaya produksi. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa perusahaan ini untuk di bagian variabel biaya produksi menggunakan fungsi keanggotaan jenis distribusi normal atau Gaussian atau lonceng gitu. Atau juga bisa dinyatakan sebagai fungsi keanggotaan sigmoid naik dengan fungsi keanggotaan sigmoid turun. Nah, jadi ini jangan dulu dilihat, ini sebentar dulu, kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, jika biaya produksi sebesar Rp800, maka nilai keanggotaan fuzzy pada tiap-tiap himpunan adalah untuk fuzzy rendah, himpunan fuzzy rendah, itu nilainya 0. Nanti saya jelaskan dulu. Untuk himpunan fuzzy standar itu nilainya 0,2. Ini bisa dilihat 0, 0,2 untuk yang standar, yang rendah itu 0, yang standar itu 0,2. Kemudian himpunan fuzzy tinggi itu nilainya 0,68. Singkatnya, dari mana kita tahu apakah biaya produksi itu rendah, standar, atau tinggi?
pilih dari nilai himpunan yang terbesar. Dalam hal ini, nilai himpunan yang terbesar itu adalah terletak pada himpunan fazi tinggi, sehingga biaya produksi dapat dinyatakan tinggi dengan biaya Rp800. Nah, untuk mendapatkan dari mana nilai 0, 0,2, dan 0,68 ini didapatkan dari persamaan fungsi keanggotaan sigmoid. Nah, dalam PPT ini tidak disediakan, kurang disediakan mengenai persamaan itu. Jadi kami cari sendiri lewat Google, dinyatakan sebagai berikut. Kami screenshot. Nah, untuk membership naik, itu nilainya persamaannya masing-masing ini ada 4, 0, kemudian 2 dikali X min alfa gamma min alfa kuadrat untuk X di antara alfa dan beta, kemudian 1 minus 2 X min gamma min alfa kuadrat untuk X terletak di antara beta dan gamma. Nah, dapat dilihat ternyata mirip ya. Ini 0, kemudian 0,2 didapatkan dari 2 dikali ini dikurang ini per ini kurang ini kuadrat, mirip seperti ini. Dan yang ketiga yaitu 1 minus 2. 1 minus 2, di sini 1 minus 2. Jadi ya, jadi persamaannya benar menggunakan membership function sigmoid. Oke, jadi variabel biaya produksi sudah bisa kita tentukan. Ternyata dia dikategorikan biaya produksinya tinggi. Kemudian variabel kedua yaitu variabel permintaan. Nah, dapat kita lihat ternyata di variabel permintaan itu menggunakan membership function yang berbeda dari sebelumnya. Nah, untuk variabel permintaan perusahaan ini menggunakan membership function segitiga. Nah, untuk persamaan segitiga juga teman-teman bisa akses lewat Google atau lewat textbook atau lewat sumber lainnya. Karena fungsi keanggotaan segitiga ini cukup lumrah digunakan. Jadi persamaannya juga banyak tersedia di berbagai referensi. Karena di sini juga tidak disediakan. Nah, baik. Sama seperti sebelumnya, jika permintaan sebanyak 25.000 kemasan per hari, maka nilai keanggotaan fazi pada tiap-tiap himpunan adalah untuk turun itu nilainya 0,25, untuk biasa itu nilai 0, untuk naik nilainya 0. Nah, nilai himpunan yang tertinggi kan 0,25. Sehingga 25.000 ini dikategorikan turun. Dikategorikan permintaannya itu turun. Fazi yang menentukan apakah jumlah permintaan itu turun, biasa atau naik. Jadi variabel permintaan sudah bisa kita tentukan. Kemudian variabel produksi barang. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa jumlah barang yang harus diproduksi untuk mencapai perkiraan 25.000 kemasan per hari tadi di soal. Nah, jadi sama menggunakan segitiga, fungsi keanggotaan segitiga. Nah, kemudian kita definisikan masing-masing daerah. Di sini daerah variabel produksi barang berkurang, normal, dan bertambah. Nah, dalam PPT ini dijelaskan sebagai berikut. Untuk produksi barang berkurang, himpunannya sebagai berikut. Ini himpunannya. Untuk himpunan fazi normal itu himpunan-himpunannya ini. Itu juga bisa ditentukan dari persamaan-persamaannya. Himpunan fazi bertambah itu ini. Sebagai contoh misalnya. Himpunan berkurang. Berkurang kan ada di, saya zoom out dulu. Berkurang kan ada di range ini dia. Sampai sini kan. Sampai sini. Ya, di sinilah. Jadi yang pertama itu nilainya 1, maka 1. Untuk Z itu kurang dari 10 di sini. Nilainya 1. Kemudian untuk Z di antara 10 dan 50, di antara 10 dan 50 itu nilainya adalah 50 dikurangin Z itu sendiri per ini dikurangin ini, dikurangin 40. Mohon maaf, dibagi 40. Nah, kemudian untuk Z
lebih dari 50, yaitu di daerah ini, itu nilainya 0 karena kan, kurvanya hanya sampai di sini saja. Dan begitu seterusnya, yang fuzzy normal ini, yang fuzzy bertambah ini, sama, dengan cara yang sama. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan, himpunan, tiga himpunan, yaitu himpunan fuzzy berkurang, normal, dan bertambah. Maka selanjutnya kita menentukan, alfanya, nilai alfa. Mohon maaf. Ya. Jadi kita menentukan, nilai alfanya. Nah, untuk alfa 1 itu nilainya 0. Karena aturan ke satu menghasilkan alfa 1. Untuk biaya produksi rendah, permintaan naik, produksi barang bertambah itu nilainya 0. Kemudian aturan kedua, jika biaya produksi standar, maka produksi barang normal itu nilainya alfa 2 dan nilainya 0,32, mohon maaf. Kemudian aturan ketiga, yaitu biaya produksi tinggi dan permintaan turun, kemudian produksi barang berkurang, itu operator, yang digunakan adalah operator N, sehingga alfa 3-nya, nilai alfa 3 itu 0,25. Baik. Selanjutnya, aplikasi fungsi implikasi. Untuk aturan pertama, tidak ada daerah implikasi dalam case kali ini. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan, komponen Z-nya, nilai-nilai dari komponen Z dan letak-letaknya. Nah, pada saat mu PB normal, PB ini artinya permintaan barang normal, itu nilainya 0,32 yang dari, mohon maaf, dari sini. Ini. Nah, ini. Mu PB itu 0,32. Nah, kita bisa menentukan nilai Z-nya dari 0,2 ini dengan menggunakan syarat yang tadi ini, syarat di fungsi segitiga itu. Yang mana dia? Yang ini. Nah, ini. Kenapa kita tidak menghitung yang di sini? Karena di sini kan alfa satunya nilainya 0 tadi. Jadi kita tidak menentukan. Oke. Nah, kemudian didapatkanlah Z sama dengan 36,4. Kemudian yang kedua, yaitu kan 0,32 sama dengan 70 minus Z per 20 juga dari sini. Dengan nilai mu ini itu 0,32. Sehingga Z-nya didapatkan. Dapatkanlah sebagai berikut 63,6. Dan didapatkanlah sehingga rentang-rentang atau daerah-daerahnya itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, kemudian aturan ketiga, yaitu alfa 3 itu kan 0,25 tadi. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai yang di himpunan fuzzy yang ketiga, yaitu yang tinggi. Mohon maaf, sepertinya yang bertambah, ya benar, menggunakan ini. Nah, ini untuk menghitung di sini. Jadi mu-nya ini 0,25 untuk menghitung ini, Z-nya ditentukan. Kembali lagi, nah sehingga didapatkanlah Z sama dengan 40 dengan nilai mu PB berkurangnya itu 0,25. Nah, didapatkanlah daerah-daerah juga untuk nilai bertambah. Oke. Nah, sekarang untuk komposisi semua output, jadi dari semua komposisi yang kita dapatkan ini juga, yang ini, kita gabung menjadi satu. Dapatkanlah sebagai berikut. Nanti ini yang kita gunakan sebagai perhitungan untuk menghitung jumlah produksi barang yang tepat yang harus diproduksi oleh perusahaan soft drink itu. Nah, setelah melakukan variabel fuzzy input,
input variabel fuzzy, kita melakukan defuzzification namanya. Jadi defuzzy dilakukan dengan menggunakan metode centroid untuk menentukan nilai crisp dari Z atau nilai tegas dari Z. Dilakukan dengan membagi daerah menjadi 4 bagian, yaitu D1, D2, D3, dan 4 dengan luas masing-masing A1, A2, A3, A4. Nah, dari masing-masing daerah itu memiliki momen, nilai keanggotaan masing-masing atau yang disebut dengan momen, itu M1, M2, M3, dan M4. Seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini 4 bagian, D1, D2, D3, D4. Kemudian juga memiliki luasnya masing-masing. Ini ada persegi panjang, ada trapesium, ada persegi, ada segitiga. Nanti kita hitung luasnya masing-masing. Dan momennya juga dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi untuk M1 nilainya 153,125, untuk M2 nilainya 14,43, M3 nilainya 43,5,2, dan M4 nilainya 64,45292. Nah, untuk menghitung luasnya, kami kira kita sudah bisa ya menghitung luas masing-masing daerah ini. Didapatkanlah A1, A2, A3, dan A4 dengan masing-masing nilai 8,75, 0,399, 8,704, 1,024. Nah, sekarang menghitung titik pusat terhadap Z. Nah, yang dimana titik pusat terhadap Z ini adalah jumlah produksi dari barang itu sendiri. Nah, caranya adalah masing-masing momen Z sama dengan jumlah seluruh momen dibagi dengan jumlah seluruh luasnya dari masing-masing bagian. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa M1 153, 14,43, dan seterusnya itu ada di pembilang. Dibagi dengan luasnya ini 8,75, 0,3, 8,7, 1,024. Itu masuk ke sini. Nah, hasil pembagian total keseluruhan ini adalah 35.345. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah minuman yang harus diproduksi tiap harinya sebanyak 35.345 kemasan dengan mempertimbangkan segala informasi yang ada di segala kondisi yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi mungkin kurang lebih itu contoh penerapan atau implementasi dari fuzzy logic dalam dunia praktis. Nah, selanjutnya rekan kami akan melanjutkan, yaitu Mbak Nadia akan melanjutkan bagaimana perhitungan dengan menggunakan metode Sugeno. Karena dari tadi kita menggunakan penalaran Mamdani. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metode fuzzy inference yang kedua, yaitu menggunakan metode Sugeno atau TSK. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno-kan pada tahun 1985. Metode fuzzy Sugeno ini ada dua, orde 0 dan orde 1. Secara umum, bentuk model fuzzy Sugeno orde 0 adalah if x1 adalah A1, .x2 adalah A2, .xn adalah AN, dan Z sama dengan K. Yang x1 adalah A1 sampai xn adalah AN ini merupakan bagian anteseden atau sebuah kondisi, dan yang sebelah kanan dan Z sama dengan K itu merupakan konsekuen. X1 di sini merupakan variabel input, A1 merupakan himpunan fuzzy, dan Z ini merupakan variabel outputnya. Dan dot di sini menunjukkan operator dari fuzzy. Operatornya dapat berupa AND atau OR.
model fasi Sugeno yang kedua, yaitu model fasi Sugeno orde 1. Secara umum, bentuk model fasi Sugeno orde 1 adalah if x1 adalah a1, dot xn adalah an, dan z sama dengan p1 kali x1 plus pn kali xn plus q. Di bagian sebelah kirinya, kiri dari then, adalah antecedent, dan di sebelah kanan then adalah konsekuen. Jika sebelumnya konsekuennya dalam bentuk konstanta, maka yang orde 1 ini dalam bentuk persamaan. Tetapi juga terdapat q yang merupakan konstanta. Berikut merupakan contoh soal yang dapat dikerjakan menggunakan metode Sugeno. Sebuah perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng. Dan dalam 3 bulan terakhir, permintaan tertinggi sebesar 75.000 kaleng. Makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya dapat menampung 13.000 kaleng. Apabila sistem produksinya menggunakan aturan fasi sebagai berikut. Rule yang pertama, if permintaan turun, n persediaan banyak, dan produksi barang 10.000. Rule yang kedua, if permintaan naik, n persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan. Rule yang ketiga, if permintaan naik, n persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Tentukanlah berapa jumlah barang yang harus diproduksi hari ini jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng dan persediaan yang masih ada di gudang sebanyak 8.000 kaleng. Dari soal ini kita bisa mengetahui variabel fasi pada soal. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, persediaan, dalam kata tersedia ini. Dan yang ketiga, produksi. Dan pada rule ini kita dapat ketahui bahwa terdapat beberapa himpunan fasi, di mana pada variabel permintaan, himpunan fasinya ada turun dan naik, sedangkan pada persediaan, variabel persediaan, himpunan fasinya ada banyak dan sedikit. Lalu n ini merupakan operator dari fasinya. Langkah pertama untuk mengerjakan soal yaitu membuat himpunan dan input fasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 3 variabel fasi yang dapat dimodelkan, yaitu yang pertama A, permintaan terdiri atas 2 himpunan fasi, yaitu naik dan turun. Yang B, persediaan terdiri atas 2 himpunan fasi, yaitu banyak dan sedikit. Yang C, produksi barang. Pada contoh soal yang ada pada PPT ini, kurva yang digunakan yaitu kurva sigmoid atau kurva S, di mana ada 2 keadaan, kurva sigmoid penyusutan dan kurva sigmoid pertumbuhan. Dalam hal ini, yang menunjukkan turun itu kurva sigmoid penyusutan, dan yang naik ini ditunjukkan dengan kurva sigmoid pertumbuhan. Untuk mencari nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan dari variabel yang dicari,
Yang pertama, ditentukan dulu nilai alfa, beta, dan gamma. Nilai alfa dan gamma biasanya diketahui pada soal, dan beta ini jarang atau tidak diketahui pada soal. Beta ini dapat dicari dengan menggunakan rumus alfa ditambah gamma dibagi 2 untuk mencari nilai tengah dari variabel. Untuk kurva pertumbuhan, jika nilai X kurang dari A di sebelah kiri nilai alfa, maka nilai derajat atau derajat keanggotaannya bernilai 0. Lalu untuk X di antara alfa dan beta, nilai derajat keanggotaannya dicari dengan menggunakan rumus ini. 2 kali X min A per gamma min A kuadrat. Lalu untuk X di antara beta dan gamma dicari dengan menggunakan rumus 1 min 1 dikurangi 2 kali gamma min X per gamma min alfa kuadrat. Lalu untuk X lebih dari gamma, nilai keanggotaannya adalah 1. Begitu juga dengan pada fungsi keanggotaan pada kurva penyusutan, di mana di sini nilai alfa, di sisi tengah ini nilai beta, dan di sini nilai gamma. Untuk X kurang dari sama dengan alfa, nilai keanggotaannya adalah 1. Untuk X di antara alfa dan beta, nilainya adalah 1 dikurangi 2 kali X min A per gamma min A kuadrat. Lalu untuk X di antara beta dan gamma, dicari dengan rumus 2 kali gamma min X per gamma min A kuadrat. Lalu untuk nilai X lebih dari gamma adalah 0. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari kurva penyusutan ini dibagi menjadi 3 daerah variabel A, B, dan C. A di sini bernilai 0, C-nya bernilai 75. Jadi antara A dan B ini nilai tengahnya adalah 75 ditambah 0 bagi 2 sama dengan 37,5. Daerahnya sekitar ini. Pada variabel permintaan kan yang dicari adalah variabel permintaan 60.000. Maka 60.000 di daerah sebelah sini. 60 kali 1000, 60.000. 60.000 ini menjadi X-nya. X ini berada di antara nilai B dan C. Sehingga nilai keanggotaan dari variabel X sama dengan 60 dicari dengan menggunakan rumus 2 kali X per C min A kuadrat sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 75 dikurangi 60 per 75 dikurangi 0. Pangkat 2 sama dengan 0,08. Lalu untuk kurva sigmoid pertumbuhan atau permintaan naik, nilai A-nya adalah 45, nilai C-nya sama 75. Nilai tengahnya 45 ditambah 75 dibagi 2, yaitu 60. Karena yang dicari adalah pada X sama dengan 60.000, maka X-nya berada di sini. Tepat di B. Jadi bisa menggunakan rumus yang nilai X-nya berada di antara A dan B, atau
nilai X-nya berada di antara B dan C. Di sini saya menggunakan rumus 2 kali X min A per C min A kuadrat. Sama dengan 2 kali 60 dikurangi 45 per 75 dikurangi 45 per pangkat 2. Hasilnya adalah 0,5. Lalu yang B ini variabel persediaan. Pada PPT ini menggunakan kurva linear. Berikut saya jelaskan tentang bagaimana mencari derajat keanggotaan dengan menggunakan kurva linear. Pertama ada kurva linear naik, di mana daerahnya dibagi menjadi dua, daerah A dan B. Dan untuk mencari derajat keanggotaannya, jika nilai X kurang dari sama dengan A di daerah sebelah kiri, maka derajat keanggotaannya 0. Jika X berada di antara A dan B, maka untuk mencari derajat keanggotaannya dengan menggunakan rumus X min A per B min A. Lalu, untuk yang ketiga, jika X-nya lebih dari sama dengan B, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Untuk kurva turun, sama. Untuk mencari derajat keanggotaannya, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Dan jika X di antara A dan B, maka nilai derajat keanggotaannya dari X dapat dicari dengan menggunakan rumus B min X per B min A. Lalu untuk X lebih dari sama dengan B, nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada kurva linear turun dan kurva linear naik. Di sini untuk yang himpunan fasi sedikit ditunjukkan dengan kurva turun, dan untuk himpunan fasi yang banyak ditunjukkan dengan kurva naik, linear naik. Pada kurva linear turun atau himpunan fasi sedikit, dibagi daerahnya, di sini daerah A dan ini daerah B. Karena yang dicari pada soal persediaan sebanyak 8.000, maka nilai persediaan 8.000 atau nilai X 8.000-nya di daerah X sama dengan 8.000-nya di daerah sini. Nilai 8.000 ini berada di antara nilai A dan B, sehingga derajat keanggotaannya dicari dengan menggunakan rumus B min X per B min A. B 10 min X 8 per B 10 min A di 2. Itu sama dengan 0,25. Selanjutnya untuk variabel persediaan banyak, di sini menggunakan ditunjukkan dengan kurva linear naik, di mana titik A-nya adalah 5 dan titik B-nya adalah 11. Dan pada soal, nilai X persediaannya sebanyak 8.000, nilai X-nya 8 kali 1.000. Nilai 8 ini berada di antara nilai A dan nilai B. Sehingga untuk mencari nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan
pada X sama dengan 8.000 ini dicari dengan menggunakan rumus X min A per B min A. Nilai-nilainya dimasukkan, A-nya 5, B-nya 11, X-nya 8, sehingga nilainya menjadi sama dengan 8 min 5 per 11 min 5. Hasilnya adalah 0,5. Tahapan yang kedua adalah aplikasi operator fuzzy. Untuk rule yang pertama, if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan 10. Operator yang digunakan adalah N, sehingga alpha 1 sama dengan mu predikat R1 sama dengan minimum, atau mencari nilai minimum karena menggunakan N, operator N, dari nilai keanggotaan permintaan turun, dari rule ini permintaan turun, dan nilai keanggotaan persediaan banyak dari rule ini, persediaan banyak. Sebelumnya kan telah dicari masing-masing nilai keanggotaan permintaan turun, permintaan naik, persediaan banyak, persediaan sedikit dari X sama dengan 60 dan X sama dengan 8. Nilai-nilai yang dicari sebelumnya itu dimasukkan ke dalam persamaan ini, di mana nilai untuk yang permintaan turun pada X sama dengan 60 adalah 0,08, dan untuk nilai keanggotaan persediaan banyak pada X sama dengan 8 adalah 0,5. Sehingga nilai minimumnya adalah 0,08. Variabel output atau produksi barangnya atau Z sama dengan Z1-nya karena rule yang pertama adalah 10 berupa konstanta. Karena memang pada fuzzy inference dengan menggunakan Sugeno ini dapat berupa konstanta atau persamaan. Aturan yang kedua, rule yang kedua, if permintaan naik N persediaan sedikit, dan produksi barang sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Operator yang digunakan sama N, sehingga alpha 2 sama dengan mu predikat R2 sama dengan nilai minimum dari nilai keanggotaan fuzzy permintaan naik pada X sama dengan 60 karena permintaan naik pada rule-nya ini, dan nilai keanggotaan persediaan sedikit pada X sama dengan 8. Nilainya minimum sama dengan minimum dari 0,5 dan 0,25. Nilai minimumnya adalah 0,25 atau nilai terkecilnya. Antara 0,5 dan 0,25 nilai yang lebih kecil yaitu 0,25 ini. Sehingga variabel output produksi barang sama dengan atau Z1-nya sama dengan 1,25 dikali 60 dikurangi 8 sama dengan 67. Dari rumus ini, 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Permintaannya X-nya tadi 60, dan pada persediaan X-nya 8. Dimasukkan, jadinya 67. Untuk rule yang ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak, dan produksi barang sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Operator yang digunakan adalah N, tetap sama sebelum-sebelumnya, sehingga alpha 3 sama dengan mu predikat R3, sama dengan nilai minimum dari nilai keanggotaan permintaan naik, sama dengan rule-nya permintaan naik, pada X sama dengan 60, dan nilai himpunan atau keanggotaan persediaan banyak
persediaan banyak, ada X sama dengan 8, dimasukkan nilai-nilai keanggotaannya, yang pertama 0,5 dan yang kedua 0,5 juga, sehingga nilai minimum dari kedua nilai ini adalah 0,5. Dan variabel outputnya, produksi barang, permintaan dikurangi persediaan. Z3 sama dengan produksi barang 3 pada rule 3 adalah permintaannya, jadi X-nya sama dengan 60 pada permintaan, dan persediaan X-nya sama dengan 8. 60 dikurangi 8 sama dengan 52. Diversifikasi dengan metode Sugeno ini dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya. Jadi Z, produksi barang atau variabel outputnya, sama dengan 0,08 dikali 10, atau alfa 1 dikali Z1, ditambah alfa 2 dikali Z2, ditambah alfa 3 dikali Z3, per alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3. Sebelumnya telah dicari masing-masing alfa 1, Z1, alfa 2, Z2, alfa 3, Z3. Jadi dimasukkan masing-masing nilainya, 0,08 dikali 10 ditambah 0,25 dikali 67 ditambah 0,5 kali 52 dibagi 0,08 ditambah 0,25 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 52,5. Karena sebelumnya nilai-nilai dari variabel itu dibagi menjadi 1000, maka Z ini perlu untuk dikalikan 1000. Sehingga produksi barangnya 52,5 dikalikan 1000. Hasilnya adalah 52.500 kaleng.